Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 Growth Squad ingin memaparkan hasil studi kelayakan bisnis dari UMKM Redman Adventure. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Darmawan dengan NIM 171062385 dari Prodi S1 Bisnis Digital. Halo, perkenalkan nama saya Roman Sbando Francis Sulayan dengan NIM 17106230559. Saya berasal dari kelompok 3, kelompok Growth Squad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 171062391 dari Prodi S1 Bisnis Digital. Perkenalkan, nama aku Najwa Jelita Soleha dengan NIM 17106231112 dari Prodi Bisnis Digital. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pembahasan analisis bisnis pada UMKM konveksi Redman Adventure. Oke, pertama-tama kita akan mulai dulu dari profil konveksi Redman Adventure. Nah, jadi usaha konveksi Redman Adventure ini berlokasi di Jalan Sungai Kampar 3, Kecamatan Cilenting, Jakarta Utara. Nah, usaha konveksi Redman Adventure ini telah berdiri dari tahun 2005. Berdirinya usaha konveksi Redman Adventure ini dilatar belakangi oleh hobi sang pemilik usaha, yaitu Pak Haji Widodo, yang memiliki hobi hiking dan juga traveling. Berawal dari keluh kesah sang pemilik bisnis terkait susahnya dan mahalnya mencari perlengkapan untuk hiking dan juga kegiatan outdoor. Nah, sehingga muncul ide untuk bagaimana jika kita buat saja sendiri perlengkapan dan pakaian untuk outdoor tersebut. Nah, sampai sekarang usaha tersebut telah berjalan selama 20 tahun. Dari yang dulunya konveksi, tersebut hanya beranggotakan 1 orang penjahit, sekarang sudah bertambah menjadi 12 orang penjahit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang pertama kita masuk ke aspek yuridis dari usaha konveksi Redman Adventure. Pertama dari status hukum dan legalitas merek. Nah, usaha ini telah memiliki merek dagang terdaftar dengan nama Redman Adventure. Selanjutnya, pendaftaran merek menunjukkan komitmen profesional terhadap perlindungan identitas usaha. Dan kenapa sih hal itu penting? Hal ini penting untuk mencegah plagiarisme dan juga meningkatkan kredibilitas dan memperkuat posisi bisnis di pasar fashion outdoor. Selanjutnya, ada bentuk badan usaha dan skala. Redman Adventure merupakan usaha mandiri skala mikro atau UMKM dan tidak berbadan hukum seperti PT atau CV, namun tetap berjalan secara legal dan terdaftar. Selanjutnya, perizinan pajak dan kewajiban fiskal. Nah, Redman Adventure ini sudah memiliki NPWP pribadi sebagai pelaku usaha karena termasuk UMKM dengan omset tahunan di bawah 500 juta. Usaha ini mendapat kebijakan bebas pajak penghasilan atau PPH sesuai peraturan pemerintah. Meski bebas pajak, pemilik tetap menjalankan kewajiban administratif perpajakan. Yang keempat, izin domisili dan lingkungan operasional. Usaha beroperasi dari wilayah pemukiman dan mendapat dukungan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya, tidak menimbulkan kebisingan, polusi, atau gangguan lingkungan lainnya. Dan belum dijelaskan apakah sudah memiliki surat izin usaha lingkungan dari RT atau RW atau kelurahan, namun kondisi sosial mendukung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke aspek teknis. Nah, kita sekarang masuk ke jenis produk dan juga alat produksi. Untuk jenis produknya, konveksi ini memproduksi berbagai perlengkapan kegiatan luar ruang seperti jaket, celana lapangan, sleeping bag, dan juga tas untuk hiking atau traveling. Jadi memang kebutuhan ini lebih ke arah aktivitas luar ya. Dan juga untuk alat produksinya dimulai dari pembelian bahan baku di pasar, selanjutnya dilakukan pemotongan bahan, pemulaan, penjahitan, dan juga finishing hingga menjadi produk siap pakai. Ini urutan produksinya sehingga kita bisa menggunakan pakaian-pakaian yang diproduksi oleh konveksi ini. Setelah itu ada kapasitas produksi dan juga tenaga kerja. Jadi untuk kapasitas produksi ini memiliki target produksi yaitu sekitar 4.000 pieces per bulan untuk satu jenis produk. Namun realisasi saat ini berkisar antara 2.500 hingga 3.000 pieces karena keterbatasan jumlah tenaga kerja. Jadi mereka memang masih kekurangan SDM ya. Nah, untuk tenaga kerjanya itu ada 12 orang totalnya.
Sistem kerjanya yang digunakan adalah sistem borongan dengan jam kerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi mereka juga dapat lembur juga gitu kalau misalnya emang ada jadwalnya. Oke, untuk peralatan produksi dan juga lokasi usaha. Untuk peralatan utamanya meliputi mesin jahit, mesin obras, mesin batek, dan mesin potong. Jadi semua alat ditempatkan di ruangan produksi utama dan digunakan secara intensif setiap hari. Lokasinya berada di rumah ya, di rumah sendiri, bukan sebuah kontrakan gitu. Jadi ya untuk keamanan udah pasti safety ya. Ini untuk kontrol kualitas dan juga tantangan produksi. Ya, jadi usaha ini memiliki tim finishing dan tim quality control atau QC yang memastikan setiap produk bebas dari kesalahan. Jadi selain itu, pemilik juga ikut turun langsung untuk memeriksa hasil jahitan selama dan setelah proses produksi berlangsung. Jadi juga sang pemilik usaha ini bakal ngawal juga, semoga diharapkan tidak ada kesalahan dalam proses produksi. Untuk tantangannya mungkin mereka masih terbatas akan bahan bakunya, yang mungkin masih banyak banget para penyuplai bahan-bahan yang tutup. Jadi ya mereka hanya dapat barang-barangnya di pasar umum. Jadi kadang kualitasnya dan juga ketersediaannya tidak konsisten. Oke, mungkin untuk rencana pengembangannya ke depannya mungkin mereka ingin menyesuaikan dengan tren atau zaman, sehingga orang-orang tertarik untuk membeli produknya. Dan pemilik usaha juga berencana mengupgrade mesin produksi agar lebih efisien. Namun rencana ini masih terkendala masalah pendanaan. Di sisi lain, desain produk selalu diupayakan mengikuti tren yang sedang diminati pasar. Nanti kesimpulannya, jadi mereka ini konveksi ini sudah cukup layak untuk dikatakan sebagai perusahaan ya atau UMKM yang sudah memiliki teknis ya. Untuk produksinya segala macam sudah terstruktur dan dengan baik gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada aspek pasar. Nah, selanjutnya ada aspek pasar. Di sini kita akan menggunakan analisis SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk strength atau kekuatannya, yaitu yang pertama ada spesialisasi di segmen outdoor, yaitu berfokus pada pasar penggemar kegiatan alam bebas dan memberikan diferensiasi yang jelas dan kompetitor. Yang keduanya ada pengalaman dan pemahaman bahan. Nah, pengetahuan mendalam tentang jenis bahan khusus untuk outdoor menjadi nilai tambah yang meningkatkan kualitas produk. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada strategi promosi masih tradisional, hanya mengandalkan relasi pribadi dan promosi dari mulut ke mulut, dan belum ada manfaat media digital atau pemasaran online. Lalu yang kedua, belum memiliki sistem pembayaran yang terstruktur secara profesional. Meski ada mekanisme termin, skema pembayaran masih bergantung pada kesepakatan individual. Lalu selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, yang pertama ada pengembangan pemasaran digital. Dengan pemanfaatan media sosial, marketplace atau website, jangkauan pasar dapat diperluas secara signifikan. Lalu yang kedua, kemitraan dengan komunitas outdoor. Bekerja sama dengan komunitas traveling, hiking, atau event outdoor bisa memperluas basis pelanggan loyal. Lalu selanjutnya di sini ada threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan dengan merek besar atau produk luar negeri. Merek besar dengan produksi massal dan harga kompetitif bisa mengancam pangsa pasar konveksi lokal. Lalu yang kedua ada perubahan tren fashion outdoor. Ketidakmampuan untuk cepat menyesuaikan dengan tren bisa membuat produk tidak lagi relevan. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan aspek finansial. Boleh di next? Nah, jadi sumber awal modal dan modal saat ini. Pada awal pendirian, usaha konveksi ini dibiayai sepenuhnya menggunakan dana pribadi. Jadi modalnya itu hanya berasal dari uang pesangon setelah mengalami PHK. Nah, untuk modal usaha saat ini, hingga saat ini usaha tetap berjalan dengan memanfaatkan perputaran modal dari hasil penjualan sejak awal berdiri. Pemilik usaha belum pernah meminjam ke bank dan sejauh ini kondisi keuangannya masih mencukupi untuk menopang operasional harian. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada sistem pencatatan keuangan. Jadi sistem pencatatan keuangan perusahaan ini itu masih dilakukan secara manual. Pemilik mengikuti cara pedagang konvensional, yaitu mencatat transaksi tanpa menggunakan aplikasi software digital seperti Excel.
Nah, jadi evaluasi sistemnya itu pemilik usaha tidak menganggap pencatatan manual ini sebagai hambatan, tetapi dia menyadari bahwa pencatatan digital dapat memberikan efisiensi dan kecepatan lebih tinggi. Jadi ada rencana dari si pedagang atau pemilik usaha ini untuk beralih ke masa digital atau Excel dan lain-lain. Boleh lanjut? Oke, selanjutnya itu ada pengeluaran dan juga pemasukan. Nah, estimasi pengeluaran bulanan. Setiap bulan, usaha ini mengeluarkan dana sekitar 40 juta hingga 50 juta. Nah, pengeluaran ini itu mencakup biaya pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa tempat, dan biaya operasional lainnya seperti listrik dan juga air. Nah, untuk pemasukannya, estimasinya adalah pendapatan bruto yang diterima setiap bulan berkisar antara 45 juta hingga 55 juta. Dengan pemasukan ini, usaha masih mampu mendapatkan keuntungan meskipun tipis. Pendapatan ini dihasilkan dari berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada produk dan juga supplier. Produk yang paling menguntungkan. Dari sekian banyak layanan, pembuatan seragam langsung untuk konsumen akhir merupakan yang paling menguntungkan. Penjualan langsung ke pengguna akhir memberikan margin keuntungan lebih tinggi dibandingkan menjual ke toko atau reseller. Lalu sistem pembayaran kepada supplier. Nah, pembelian bahan baku itu dilakukan secara tunai, bukan dengan sistem kredit ataupun pembayaran tempo. Hal ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan menghindari resiko utang. Selanjutnya ada harga dan pencatatan harian. Nah, jadi penentuan harga itu tidak ditentukan secara tetap atau fixed price. Pemilik menggunakan sistem negosiasi dengan pelanggan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga anggaran mereka, serta kondisi pasar yang dinamis. Lalu ada kedisiplinan pencatatan harian. Nah, meskipun mereka masih menggunakan sistem manual, pencatatan dilakukan secara rutin setiap hari. Nah, ini tuh untuk mengontrol dan disiplin baik terhadap keuangan usaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan dan struktur organisasi. Usaha konveksi ini dipimpin langsung oleh pemilik usaha owner tanpa ada struktur organisasi yang formal. Hal ini menunjukkan bahwa usaha masih berada pada tahap awal pengembangan dengan struktur organisasi yang sederhana. Boleh di next. Selanjutnya ada perorganisasian dan tugas SDM. Dalam aspek perorganisasian, karyawan berkoordinasi langsung dengan pemilik tanpa perantara manajerial lain. Ini sesuai dengan fungsi organizing, yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab meskipun tanpa pembentukan departemen yang resmi. Boleh di next. Selanjutnya yaitu perekrutan dan pelatihan karyawan. Proses perekrutan dilakukan dengan mencari calon tenaga kerja yang telah memiliki keahlian menjahit, baik laki-laki maupun perempuan, dan pelatihan diberikan secara langsung selama proses kerja, yang menunjukkan bahwa usaha ini mengedepankan pendekatan praktik langsung dalam peningkatan kapasitas karyawan. Boleh di next. Selanjutnya ada SOP. Nah, SOP ini walaupun belum terdokumentasi secara formal, usaha ini telah menerapkan SOP informal seperti keharusan datang tepat waktu, istirahat terjadwal, menjaga kebersihan, dan melaksanakan ibadah tepat waktu. Boleh di next. Selanjutnya ada sistem insentif dan kesejahteraan karyawan. Dari sisi kesejahteraan karyawan, usaha ini menerapkan sistem pemberian bonus secara khusus sebagai bentuk penghargaan atas kinerja. Boleh di next. Selanjutnya ada tantangan dalam manajemen SDM. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM antara lain adalah perilaku pekerja laki-laki yang sulit diatur dan kurang menjaga kebersihan lingkungan kerja, yang berdampak pada penurunan semangat kerja secara umum. Boleh di next. Selanjutnya ada rencana pengembangan organisasi. Dalam jangka panjang, pemilik usaha memiliki rencana untuk pengembangan struktur organisasi dan memperkuat tim kerja. Rencana ini berkaitan dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan di mana tujuan berjangka panjang harus disusun secara smart, spesifik, measurable, achievable, dan realistic time-bound. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi.
Pertama, saya ingin bahas mengenai lingkungan kerja dan tanggapan terhadap isu sosial dari UMKM Redman Adventure. Setelah kami mewawancarai pihak Redman Adventure dan juga karyawannya, kami menemukan bahwa karyawan merasa aman dan nyaman bekerja di perusahaan ini atau di tempat usaha ini. Terlihat dari keberadaan karyawan senior yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Ini menunjukkan lingkungan kerja yang stabil, suportif, dan berkelanjutan. Usaha ini tidak pernah menerima keluhan serius terkait isu sosial seperti upah rendah atau kerja lembur. Indikasi ini mencerminkan adanya relasi kerja yang sehat antara pemilik usaha dan karyawan. Dan selanjutnya, kepedulian kepada kesejahteraan internal menjadi salah satu bentuk kontribusi sosial yang sering terabaikan namun sangat penting. Nah, selanjutnya dampak sosial, ekonomi, dan persepsi masyarakat. Dengan membuka lapangan kerja lokal, usaha ini membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya turut menggerakkan roda ekonomi lokal. Dampak sosial positif terlihat dari persepsi masyarakat sekitar yang cenderung baik terhadap keberadaan UMKM ini. Tidak ada komplain berarti dari warga dan hubungan sosial tetap harmonis. Keberadaan usaha di lingkungan tersebut bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi juga sebagai bagian dari jaringan sosial masyarakat. Kemitraan, CSR, dan potensi ke depan. Saat ini, usaha belum memiliki kerjasama formal dengan UMKM lain atau komunitas lokal, dan juga belum menjalankan program CSR seperti pelatihan atau donasi. Namun, penyerapan tenaga kerja lokal sendiri sudah menjadi bentuk kontribusi sosial yang nyata. Kedepan, UMKM ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemitraan atau membuka peluang bisnis seperti sistem reseller, pelatihan keterampilan, atau kolaborasi dengan usaha lokal lain. Menyerap tenaga kerja dan kelompok rentan. Menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar, terutama tetangga yang sedang menganggur. Ini menunjukkan komitmen usaha terhadap pemberdayaan masyarakat lokal dan pengurangan pengangguran. Memberikan peluang kepada kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan penyandang disabilitas, asalkan memiliki keahlian yang dibutuhkan. Beberapa karyawan saat ini adalah ibu rumah tangga. Itu menandakan inklusivitas usaha. Praktik ini bukan hanya menguntungkan usaha secara operasional, tapi juga berdampak langsung terhadap penguatan sosial masyarakat sekitar. Oke, sekarang kita masuk ke aspek lingkungan ya teman-teman. Ini untuk yang pertama ada pengolahan limbah produksi. Jadi mereka memiliki limbah utama yaitu berupa dakron atau serat polyester, dan juga ada potongan bahan kain. Terus juga limbah tidak dibuang sembarangan. Jadi mereka punya tempat khusus untuk bisa buang limbah ya. Itu dengan adanya bersama dengan pengapul. Terus juga sampah mereka benar-benar dibuang hanya berasal dari sisa konsumsi makanan karyawan, bukan limbah produksi. Terus ini menunjukkan bahwasanya usaha telah memiliki sistem pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Nah, habis itu mereka juga ada efisiensi penggunaan energi. Jadi energi yang mereka gunakan hanya terbatas pada air dan listrik. Penggunaan air cukup efisien, tidak ada indikasi pemborosan dalam proses produksi. Jadi mereka hemat air lah, begitu bahasanya. Dan juga listrik juga hemat ya. Mereka didukung juga dengan mesin-mesin modern yang tidak menyerap daya tinggi. Dan efisiensi ini membantu menekan biaya operasional dan sekaligus kontribusi pada pengurangan jejak karbon. Untuk dampaknya kepada lingkungan sekitar, yang jelas mesin ini digunakan tidak menghasilkan kebisingan yang mengganggu ya. Jadi ya gak bikin ganggu tidur atau ganggu segala macam, karena emang udah berisik. Sehingga aktivitas produksi tidak menimbulkan masalah pada warga sekitar. Hingga saat ini belum pernah ada keluhan dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan operasional konveksi. Hal ini menunjukkan bahwasannya usaha mampu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya. Oke, ini juga ada kepatuhan regulasi dari mereka dan juga rencana Go Green. Jadi usaha ini telah mengikuti peraturan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga lembaga lokal. Kedepannya mungkin usaha ini berkomitmen untuk lebih ramah lingkungan, Go Green. Ya, rencana internal mereka ya. Itu juga rencana awal mengikuti pemilahan sampah konsumsi seperti memisahkan plastik, botol bekas, dan juga sisa makanan. Langkah kecil ini diharapkan bisa berkembang menjadi sistem pengolahan limbah internal yang lebih baik di masa depan. Jadi ini memang rencana jangka panjang dari konveksi mereka ini. Oke, terima kasih teman-teman dan juga ibu dosen yang saya hormati. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.